Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Waalaikumsalam. dan solihah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Sehat selalu ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita doa dulu. Yuk, kita doa dulu. Doa sebelum belajar. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri Sirli amri wahlul uqdatam min lisani wafqahu qawli bi rahmatika ya. qabli birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar tentang denah. Adakah yang tahu apa itu denah? Coba angkat tangannya. Apa itu denah? Apa ya denah itu? Denah itu apakah saudaranya penyanyi yang itu loh, yang Denada? Oh, bukan ya. Denah, apa? Ada yang tahu denah itu apa? Adakah yang tahu? Ustazah tanya acak ya. Mbak Mbak apa ya? Mbak Yasmin. Oke. Mbak Yasmin. Coba apa itu denah, Mbak Yasmin? Arah mata angin. Arah mata angin. Oke, denah itu berkaitan dengan arah mata angin. Oke, hebat. Satu clue yang bagus. Coba, adakah yang tahu yang lainnya? Mas Hafid, coba apa itu denah, Mas Hafid? Setaumu, satu kata tentang denah. Kalau kata Mbak Yasmin tadi berkaitan dengan arah mata angin. Kalau menurut Mas Hafid, denah itu apa? Nggak tahu. Oh, ternyata satu katanya nggak tahu, Ustazah. Keren. Oke, nanti dipelajari ya. Mas Rafa, silakan Mas Rafa. Apa yang kamu ketahui tentang denah, Mas Rafa? Gambar yang menunjukkan suatu tempat. Gambar yang menunjukkan suatu tempat. Oke, hebat. Mas Syahada, coba Mas Syahadanya angkat tangan. Apa sih denah itu, Mas Syahada? Peta Ustazah. Oh iya, peta. Oke, apa sih bedanya peta dengan denah? Yuk kita pelajari ya. Monggo Ustazah Yunis. Oke, kita hari ini akan belajar tentang denah. Monggo Ustazah Yunis share screen-nya. Nggih. Oh, passwordnya kapan diberitahu? Nanti dulu. Kan belum pembelajaran. Oke, sebentar. Belum muncul. Sudah tahu sudah. Belum muncul. Ah, nih. Denah. Apa sih denah itu? Ya, waktu mau tes dulu. Nah, denah itu apa sih? Kita pelajari dulu. Maaf ya, nggak coret-coret. Oke, denah itu adalah gambaran sederhana yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, bedanya denah sama peta itu apa, Us? Coba next, Us. Denah itu peta, tapi dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Kegunaannya denah itu untuk memudahkan menemukan lokasi suatu tempat. Perbedaannya dengan peta itu wilayahnya terbatas. Ya, jadi kalau peta kamu bisa membuat peta Surabaya kayak gitu. Kan itu wilayahnya luas. Surabaya itu luas, mulai dari rumahnya Mas Ada sana sampai ke sini ya, sampai ke Surabaya Selatan. Nah, itu luas sekali. Lah bedanya dengan denah. Denah itu sebenarnya ya peta, tapi dalam lingkup yang lebih kecil. Jadi cuma menceritakan sekolah aja. Sekolah Gilmani itu denahnya kamar mandi di mana, ya. Terus habis itu ruang guru di mana, ruang ustadz ustadzah di mana.
denah kelas juga bisa dalam hal yang sempit, wilayahnya terbatas. Oke, next Ustazah. Next Ustazah. Nah, Ini enggak dijelaskan dulu, Taus. sudah, ini contoh denah. Nah, ini adalah contoh denah. Denah dari rumah. Jadi ini rumah, ini ada ruang servis, ada kamar tidur, wardrobe, gitu ya, kamar mandi, kamar ruang tidur anak. Nah, ini denah. Ini gambaran dari denah. Next, Ustazah. Denah itu selalu berkaitan dengan arah mata angin. Nah, gunanya apa sih arah mata angin itu? Untuk memahami letak suatu tempat pada denah. Mata angin kamu sudah pelajari di pramuka ya? Ada lagunya? Ya apa? Lagunya ya untuk di pramuka. Ada yang bisa? Apa? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Gimana? Lagunya sudah ada kan? Timur, timur. Bentar, sambil ngaktif temennya. Timur, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Sudah kan di pramuka itu? Timur, tenggara. Tenggara itu di antara selatan dan timur. Timur, tenggara, selatan itu biasanya ada di bawah. Selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, kalau timur laut itu ada di antara utara dan timur. Kalau tenggara itu di antara timur dan selatan. Kalau barat daya itu di antara barat dan selatan. Kalau barat laut itu di antara barat dan utara. Oke, coba diamati dulu nanti sudah tanya-tanya. Barat bisa dinyanyikan, lagunya di pramuka kan sudah ada. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Sudah? Oke, sudah tanya sih sekarang. Next us, keluar dulu, mau tanya nih. Keluar dulu us. Ustazah tanya ya. Acak, tanyanya Acak Ustazah. Oke. Mbak Cia. Mbak Cia ya. Oke, Mbak Cia, tunjukkan ke Ustazah arahnya. Arahnya aja. Semua Ustazah bilang timur. Berarti kamu sana, tangannya aja gini ya. Oke? Oke? Oke. Mbak Cia, tunjukkan arah utara. Utara. Utara tadi gambarnya selalu di mana? Di atas. Utara itu selalu di atas. Ya, oke. Hebat. Mas Zaki, Muhammad Brilian, coba Ustazah tanya. Tenggara itu tempatnya di mana ya Mas Zaki ya? Oke, silakan silakan dinyalakan. Tenggara itu tempatnya di mana, Nak? Tenggara. Antara siapa? Antara aku dan kamu atau gimana? Antara timur laut dan antara timur dan selatan. Antara timur dan selatan. Yang pokok itu ada 4. Utara, timur, barat, dan
utara, timur, barat, dan selatan. Itu yang pokok, 4 yang pokok. Jadi yang diantaranya itu arah mata angin yang bukan pokok. Yang pokok hanya 4 itu di utara, selatan itu di bawah, timur, dan barat. Nah, yang tengah-tengahnya itu ya harus dihafal juga. Kalau tenggara itu ada di antara timur dan selatan. Kalau barat daya ada di antara barat dan selatan. Kalau barat laut ada di antara barat dan utara. Oke. Silakan Ustazah next ke yang lainnya. Next. Nah, nih kita tentukan arah mata anginnya ya. Sudah banyak sih. Toko mebel ada di sebelah mananya toko besi? Siapa yang tahu? Toko mebel ini ada di sebelah mananya toko besi? Toko mebel ini ada di sebelah mananya toko besi? Adakah yang tahu? Oh, Mas Awab. Oke, Mas Awab. Silakan dijawab, Mas Awab. Selatan, Ustazah. Oh, dibaca panjang. Jika dibaca utara, Ustazah, utara. Utara. Toko mebel ada di sebelah mananya toko besi? Oh. Selatan, Ustazah. Selatan. Oke, iya. Toko mebel ini kan di bawah, maka dia adalah selatannya toko besi. Nah, sekarang Ustazah, kalau gedung teater itu sebelah mananya lapangan ya? Gedung teater. Ini lapangan, ini gedung teater yang hijau itu lapangan. Oke, ada yang angkat tangan nih, siapa nih? Oke, Mas Aksan. Oke, Mas Aksan, silakan dinyalakan mic-nya, Mas. Silakan dinyalakan mic-nya, Mas. Sebelah barat, Ustazah. Sebelah Barat. ya. Ustazah tadi bilang apa? Barat. Teater itu Teater. mananya lapangan. Oke, sebelah baratnya karena di sananya. Oke. Sekarang Ustazah tanya, kantor polisi ada di sebelah mananya toko besi? Silakan. Oh, maaf, tidak Aksan lagi. Lainnya. Tidak Awab lagi. Silakan lainnya. Oke, Mas Rafa. Mas Rafa, silakan Mas Rafa, dinyalakan, Mas. Barat daya, Ustazah. Barat daya. Daya. Iya, dia di antara ini. Oke, sudah bisa ya menentukan arah mata anginnya. Oke, coba Mas Sahada, angkat tangan nih. Gedung serbaguna ada di sebelah mananya kantor polisi, Mas Sahada? Apa tadi? Gedung serbaguna ini ada di sebelah mananya kantor polisi? Sebelah barat laut. Barat laut. Oke, hebat. Bentar. Sudah next. Sudah paham semua ya? Berarti, oh Mas Dafa. Mau mencoba Mas Dafa. Silakan dinyalakan Mas Dafa. Sudah tanya ya. Toko mebel ada di sebelah mananya toko buku? Ini toko buku ya? Apa nih? Toko buku ya? Toko mebel ada di sebelah mananya toko buku, Mas Dafa? Mas Dafa apa Mas Aufa nih? Mas Dafa? Nggak kedengeran. Apa? Kurang keras, nak?
lebih kencang lagi. Gitu. Sebelah mana? Sebelah tenggara, sebelah tenggaranya ya. Oke, sudah paham semua ya tentang arah mata angin. Ini gampang-gampang kok ya. Oke, lanjut, Saudara Yunis. Monggo, lanjut. Nah, ini cara-cara kalau kita sudah tahu denah itu apa, arah mata angin apa, kita harus tahu juga bagaimana cara-cara untuk menggambar denah. Yang pertama, kita harus tentukan salah satu benda atau tempatnya sebagai titik acuan. Titik acuan itu titik pusatnya. Terus tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Jadi kita harus tahu arah mata anginnya. Kita kayak tadi aja, utara, timur, barat, dan selatan. Ya. Terus gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Seperti apa sih, Us? Oke, kita lihat ya. Next, Us. Nah, ini ada sebuah permintaan. Ya, ini contohnya. Buat denah sederhana beberapa tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Zaid. Rumah Zaid terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Zaid terletak di sebelah barat toko roti. Oke. Yang kita tentukan pertama adalah kita tentukan arah mata anginnya dulu. Kalau utara itu selalu di atas, selatan itu di bawah, timur, barat, dan teman-temannya. Nah, kita jadikan titik acuannya adalah rumah Zaid. Ya, ini rumah Zaid. Ini titik acuannya. Oke, di sebelah timurnya rumah Zaid ini terletak di sebelah timurnya sekolah. Nah, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Zaid, berarti ada di atasnya, di utaranya rumah Zaid ya. Terus rumah Zaid terletak di sebelah timur sekolah. Berarti sekolahnya kira-kira ada di sebelah mana? Oke, di sebelah sini ya. Karena rumah Zaid letaknya di timur sekolah, berarti sananya sekolah ya. Oke. Rumah Zaid terletak di sebelah barat toko roti. Berarti rumah Zaid terletak di sebelah barat toko roti. Berarti toko rotinya ada di sebelah mana? Di sebelah mananya rumah Zaid? Di sebelah sininya rumah Zaid, karena baratnya dari rumah Zaid. Toko roti ada. Toko rotinya belum keluar, sepertinya masih buat. Oke. Share screen lagi, Ustazah. Ya. Nah, sudah tahu kan? Nah, selanjutnya toko rotinya tadi sudah ada di sebelah yang sebelah sininya. Nah, next aja, Us. Ini sudah tahu kok anak-anak. Yang satunya aja. Nah, toko rotinya jadi sebelah sini ya. Oke, next. Nah, untuk menentukan rute perjalanan. Nah, setelah kita bisa tahu tempatnya, menggambarnya, kita harus tentukan rute perjalanan. Jadi, rute perjalanan itu arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu, itu dinamakan rute perjalanan. Jadi, seumpama gini, untuk ke sekolah,
untuk ke sekolah, rumahnya Usada kan di Sedati, itu rutenya itu selalu lewat jalan Juanda, kemudian nanti ke Ahmad Yani, baru masuk ke Gayung Sari dan Ketintang. Tapi rutenya pun bisa berbeda. Usada bisa lewat Rungkut, dari Sedati itu ke arah Rungkut, habis itu masuk Wonokromo, kemudian masuk ke Ketintang. Ya, nggak apa-apa Mbak, pakai kerudung warna coklat karena masih di laundry, nggak apa-apa. Ya, yang penting niatnya untuk belajar tetap semangat. Oke. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Jadi kalian harus paham arah mata angin. Karena yang utama, dia yang akan, kalau kamu menentukan benah, butuh arah mata angin. Menentukan rute perjalanan juga butuh mata angin. Oke, next, sudah. Nah, tentukan rute perjalanan. Jika Adit dari toko besi hendak ke teater, mana ini toko besi, terus dia hendak ke teater, maka rute yang harus dia lewati adalah kemana dulu? Dari toko besi, terus dia kemudian ini teaternya di sana. Berjalan ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah sana itu barat. Nah, gedung teater dari toko besi, Adit harus berjalan ke arah barat. Kemudian dia akan bertemu perempatan. Ini perempatan. Nah, dari perempatan, Adit tetap berjalan lurus ke barat hingga menemukan gedung teater. Gedung teater ada di sebelah kanan di sebelah kanan Adit, jadi kan di sebelah sininya kanannya ya. Oke, siapa yang bisa jelaskan kedua? Jika Adit dari gedung teater hendak ke mebel, ya ini suka bolak-balik maju mundur cantik ya Adit nih. Kenapa tadi nggak dari toko besi terus ke mebel dulu baru ke gedung teater ya? Nah, dia tuh mau dari gedung teater terus mau ke toko mebel. Kira-kira rute yang harus dia lalui itu kemana ya? Coba. Maaf, nggak awak terus. Siapa yang mau? Ustazah Acak ya. Coba Mbak Zahira Fairuz Zaki. Coba dijelaskan Mbak. Kalau dari gedung teater itu mau ke mebel itu lewat mana Mbak Zahira? Silakan dinyalakan mic-nya Mbak. Nggak ada suara? Gimana? Ada yang mau? Lain awak, Wak. Mau Aksan sudah kan? Siapa? Kok nggak ada? Dua orang ini terus. Siapa yuk? Yang lainnya? Ustazah nyalakan Acak ya. Mas Bintang. Coba Mas dinyalakan. Jadi kalau dia mau dari gedung teater ke toko mebel, dia harus berjalan kemana? Mas Bintang. Ayo. Mas Aksana gimana? Oke, saya jelaskan ya. Kalau dari gedung teater ini, dia harus berjalan ke, kalau kata Mas Aufa ke Tenggara. Oke. Kalau kata Mbak Yasmin, Mbak Yasmin izin. Oke. Jadi kalau dari gedung teater, dia harus berjalan kemana? Dia harus berjalan ke arah timur dahulu. Nah, habis dari arah timur, dia baru turun ke selatan untuk ke toko mebel, atau dari sini dulu, dari timur terus ke selatan terus ke sini. Nah, ini tentu untuk menentukan rute perjalanan. Oke, next sudah. Yang habis ini itu ada tentang koordinat. Nah, ini yang bisa jawab bisa bebas tugas. Yang tadi belum ya.
Bidang koordinat. Apa sih bidang koordinat itu? Bidang koordinat itu peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Baris dan kolom. Maksudnya kalau kolom itu seperti ini, kalau baris itu seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan letak pada bidang koordinat? Coba kita lihat dulu. Nah, yang pertama kita menentukan letak benda atau tempat dulu. Contoh, ini ada apa? Ada kambing. Nah, X dan Y. X itu yang tidur, yang sini, yang A, B, C, D, ya, ini X. Kalau Y itu yang berdiri, yang ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, itu X, Y. Untuk menulisnya, penulisannya, ini masih belum masuk ke bidang koordinat ya, masih ke letak benda atau tempat. X, Y berarti yang tidur ini, terus habis itu yang berdiri. Contohnya ini kambing. Letak kambing ada di mana? Dia lurus di mana nih kalau di bawah? A. Nah, terus ininya lurus di mana? 1. Maka A, 1. Itu kambing. Letaknya kambing ada di A, 1. Kalau letaknya katak ada di mana katak? Kita lihat. Ini lurusnya apa ya? F ya. Maka F, koma berapa? Koma lurusnya atas F, 1. Jadi untuk kambing itu A, 1. F, 1 itu untuk katak. Oke. Sekarang Ustazah mau tanya, siapa yang mau menjawab letaknya harimau? Siapa yang mau menjawab letaknya harimau? Oke. Mas Dafa, kelas 5A. Letaknya harimau ada di mana, Mas Dafa? Silakan dinyalakan mic-nya, Mas Dafa. A,2. A,2. Ya, benar. Oke, Mas Dafa. Oke, sekarang letaknya jamur di mana, Mas Aksan? B,3. B,3. Oke. B,3. Saya B,3. Oke. Tugas ya, Us. Mas Fahda, coba tentukan di mana letaknya burung pipit. Burung pipit itu yang ini, Nak. Ini. Nah, itu. Berapa letaknya tuh? Di mana letaknya? Dinyalakan dulu. Oh ya, belum ya. Oke, nyalakan dulu mic-nya, Nak. Di C,2. C,2. Oke, hebat. Mas Awab, silakan Mas Awab. Di mana letaknya pohon apa ya ini? Pohon cemara. Di mana letaknya pohon cemara, Mas Awab? Silakan dinyalakan, Mas Awab. D,3, saudara. D,3. Hebat. Oke, ada itu ya, tilmida yo. Tilmidanya kemana? Oke, Mbak Helia, coba. Mbak Helia, silakan tentukan bunga sepatu ada di mana, Mbak Helia? Di mana, Mbak Helia? Mana Mbak Helia? Oke. Di mana, Mbak Helia? F,2. F, bunga sepatu? F,4. 4. Oke. Daniel, silakan Mas Daniel. Dinyalakan mic-nya, Mas Daniel.
Coba tentukan letaknya kucing, Mas Daniel. F,2. F,2. Oke. Mas Radia. Coba Mas Radia. Mas Radia, coba tentukan di mana sapi, Mas Radia. Sapi. C,4. C,4. Mas Radia beneran ya? Oke, soalnya tuh ada yang namanya Radia, ternyata bukan Radia. Oke, masih ada. Mas Azam Al-Khairi. Coba ditentukan letaknya kucing di mana, Mas? Azam Al-Khairi. Oke, letaknya kucing. Di mana, Mas? Di mana? Di hatimu. Di mana, Mas Azam? Azam Al-Khairi ini kelas apa? Oh, 5A ya? Azamnya ada banyak. Alfanya ada banyak juga. Mana? Kasihkan temennya lo ya. Oke, yang lainnya. Nggak ada suaranya, nak. Oke, Mas Kenzi. Letaknya kucing di mana, Mas Kenzi? Kenzi. F,2. F,2. Oke, hebat. Letaknya burung elang. Coba siapa yang belum nih? Mbak Alisa Nara Huwaida. Burung elang ada di mana, Mbak? E,2. E,2. Oke, Mbak Alisa Nara Huwaida kelas apa, nak? 5A, 5... Oh, 5A nggak mungkin ya? 5C apa 5D? Alisa. Ya, nanti saya cari ya. Oke, next. Haidar ini nanti Dar kamu, Dar. Ojo gampang-gampang, Dar. Oke, lanjut. Terus ada? Monggo. Nah, ini kita tadi di bidang yang ada bendanya ya. Nah, ini kalau pada bangun datar pada bidang koordinat. Ini namanya, yang X ini namanya absis. Yang Y ini namanya ordinat. Ya, absis untuk X dan Y itu ordinat. Ini namanya garis kartesius. Ini namanya garis kartesius ya. Ini X dan Y itu namanya garis kartesius, dengan X-nya ini adalah absis, Y-nya adalah ordinat namanya. Nah, untuk penempatannya, penulisannya itu sama kayak tadi, X, Y. Jadi harus X dulu dan Y dulu. Dan kemudian Y ya. Nah, untuk angka-angkanya, untuk sebelah kanan itu selalu bernilai positif. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu bernilai negatif. Untuk Y yang atas itu bernilai positif, yang bawah bernilai negatif. Next, ada tombolnya. Nah, ini penulisannya itu selalu X, Y. Nah, kalau P itu mana ya garis P? Kenapa kok 2,4? Nah, X penulisannya yang kita ketahui tadi X, Y dulu. Berarti yang dilihat di X-nya dulu. 2,4. 2. Kan ini titiknya di sini. Ini 4 di sini. Kita jadikan satu. Ini tarik kan, ketemunya di sini. Ya. Nah, gitu ya. Ini diataskan dulu sampai ke 4. Terus dari 4 ditarik ke sini. Ini ketemunya titik P. Nah, kalau titik Q. Berapa kira-kira titik Q? X dulu ya, kita tarik. Ini berapa? Min 5, berapa? Pi, ini lurus dengan 5, maka min 5,5. Oke. Kalau titik R, kita lihat. Ini min 5. Ini lurusnya mana ya?
min 3, maka min 5,3. Nah, kalau titik S, kita lihat X dulu ya, berarti yang kita lihat yang X ini, 3, dan ketemunya di mana? Oh, min 2, maka 3, min 2. Itu cara membaca bidang koordinat dengan menggunakan garis kartesius. Ingat kalau X itu selalu absis, Y itu ordinat. Oke. Ustaz udah tanya sih, kalau P ini absisnya yang mana absisnya? Absisnya yang mana kalau P? Coba Mbak Farah Malika sih, absisnya yang mana? Absisnya yang mana? Angka berapa kalau untuk P? Angka berapa absisnya? Mbak Farah Malika ya? Nggak ada suara nih, Mbak. Sudah acak aja ya. Mas Zaki. Mas Zaki RR, coba. Yang absisnya yang mana? Angka berapa di P? Berapa yuk? Saya chat ya. Oke, Mas Haidar bilang angka 2. Oke, hebat. Tapi nggak bebas tugas, belum. Haidarnya susah-susah aja, Haidar. Kamu kerjakan integral di sini. Oke. Jadi absisnya di P ini adalah angka 2 ini. Lah ordinatnya yang mana? Yang Y, berarti 4. Ini berarti min 5 ini absis. 5-nya adalah ordinat. Oke? Oke, next sudah. Kita langsung berlatih ya. Nah, coba tentukan. A itu berapa? B berapa? C berapa? D dan E berapa? Ustazah menunggu 5 orang yang bebas tugas. Ya, mana nih? Sudah ada yang angkat tangan. Oke, coba Hafid, Abdul Aziz. A, titik A itu berapa Mas Hafid? 2,2. 2,2. Oke, pas ya, 2,2. Hebat Mas Hafid. Yang titik B, silakan Mbak Yasmin. Min 2,1. B, min 2,1 dulu ya, min 2,1. Oke, hebat Mbak Yasmin. Nah, selanjutnya Mas Rafa, silakan titik C Mas Rafa. Silakan Mas, sudah Mas. Mas Rafa, titik C berapa Mas Rafa? Belum nyala Mas. Oke, Mas Rafa, silakan Mas Rafa. C berapa? Titik C. Min 4,2. Min 4,2. Oke, hebat. Titik D, silakan Mbak Alfiana Azahra. Silakan Mbak. Berapa Ndok? Mbak Alfiana Azahra. Berapa nak? X, Y, maka berapa? Nyalakan dulu. Sudah pencet. Minus 3,-2. Berapa? Minus 3,-2. Oke, min 3,-2. Oke, selanjutnya Mas Haidar, kelas 5A. Titik E. Sebenarnya Ustazah 4,1. 4,-1. 4,-1. Oke, hebat. Ya, oke. Sebenarnya masih banyak nih. Oke, Ustazah tanya, Ustazah bikin ini sendiri, bikin garis sendiri, titik F. Kenapa kok banyak yang bebas tugas? Nggak
apa sih? Biar tugasku nggak banyak. Oke, coba Mas Rosid. Kloni Rosid sama Rosid nih ada dua nih. Mas Rosid aja ya, Mas Rosid yang roti ya. Coba Ustazah bikin titik di Ustazah Yunis boleh bikin titik terserah yang ditunjuk mana Us. Ditunjuk terserah di mana Us. Nah, di situ. Ustazah Yunis bikin di situ. Nah, itu yang ditunjuk sama Ustazah Yunis. Gimana tuh? Mas Rosid ya. Yang ganteng ya. Siapa Mas Rosid? Siapa Sid? Tak ganti lo ya. Siapa anak ganteng? Mana nih? Videonya lah tak? Rosid. Nah. Ada dua Rosid. Ayo Mas Rosid, berapa Mas yang ditunjuk sama Ustazah Yunis tuh? 4. 4 apa? 3. Oke, hebat Mas Rosid. Lanjut. Ustazah Yunis boleh titik sembarang Us. Mbak Elvareta Clarissa. Oke, silakan. Titik yang ditunjuk sama Ustazah Yunis ya. 1,-1. 1,-1. Oke, sekarang sudah masih mencari ini. Tunjukkan titik terserah Us. Yang tilmida. Kok tilmida berek? Mas Ilyas, Az-Zukruf. Coba Mas Ilyas. Men 5,-2. Oke, min 5,-2. Ada lagi kah yang mau menampilkan dirinya? Mas Arjun, oke, Mas Arjun. Lihat di titik yang Ustazah Yunis buat ya. Mas Arjun, Yang mana Ustazah? hijau. Yang hijau. Yang hijau. Hijau. Berapa Mas Arjun? Min 6,3. 6. Ayo, tidak lagi. Seluruh Min 5,3. min 5,3. Oke. Banyak banget ya. Sudah ya ini, nggak ada lagi. Oh, Mas Zaki mau menambah. Silakan Mas Zaki. Hitam. Yang jawab bebas tugas Kak Ustazah. Enak kan kamu? 1,3. 1,3. Oke. Siapa lagi yang mau? Nak lo, bebas tugas lo kamu. Oh, Mbak Adel, kelas 5D, Us. Mas Kenzi. Oren, Mbak Adel. Min 2,-1 Us. 2,1. Oke, hebat. Mas Rizky Arifin, Us. Ungu. Yang ungu. Nah, ini ungu. Min 1,3. Oke, hebat. Nggak salah. Enak loh padahal. Sudah semua ya? Ilya sudah, Rabia, Alisa, Nara sudah semua nih yang angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan lagi. Nayib nggak mau ya? Nayib nggak mau ya? Nggak ada. Oke, pasti enak loh nak. Kamu nggak perlu ngerjakan tugas lagi ya. Oke. Next Ustazah. Oke, ternyata udah habis ya. Karena pembelajarannya sudah habis, maka kita review dulu. Zona itu apa sih? Zona itu untuk menentukan suatu tempat. Bedanya dengan peta itu adalah dia lebih sederhana, lebih kecil wilayahnya yang dilihat itu. Terus untuk mempelajari zona kita harus paham tentang arah mata anginnya. Ya.
Untuk menentukan rute, membuat denah, semuanya harus melihat arah mata angin. Ya, harus paham arah mata anginnya. Oke, hari ini hebat sekali, sudah banyak yang bebas tugas ya. Ustazah sebutkan ya. Mas Dafa kelas 5A, Mas Aksan 5B, Syahada 5A, Awap 5B, Mbak Helia 5D, Mas Daniel 5A, Mas Radia 5B, Mas Kenzi 5B, Mbak Alisa Nara kelas 8 ini nanti sudah cari. Mas Hafid 5A, Mbak Yasmin 5C, Mas Rafa 5B, Mbak Alfiana Azhara nggak tahu sudah kelas 8 nanti sudah cari. Haidar 5A, Rosyid 5B, Mbak Elvareta Eta 5C, Ilyas 5B, Arjun 5A, Zaki 5A, Adel 5B, Rizky Arifian 5B. Ya. Oke. Untuk menentukan letak koordinat itu selalu X, Y. Yang X itu yang tidur, Y itu yang berdiri. Di bidang kartesius pun sama, harus X, Y. Nah, untuk yang hari ini tidak bebas tugas, yang tadi saya sebutkan kan bebas tugas. Yang tidak bebas tugas, silakan mengerjakan yang Ustazah share di grup. Nah, untuk password atau kodenya apa, Us? Password atau kodenya adalah absis ordinat. Jadi absis ordinat digabung, tulisannya kecil semua. Absis ordinat. Coba Ustazah tulis di chat ya. Seperti ini. Absis ordinat. Kecil semuanya. Sudah? Oke. Ada yang ditanyakan ke Ustazah? Adakah? Oh, nggak ada. Sudah paham semua. Oke. Karena sudah paham semua, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Kita doa kafaratul majelis dan doa sesudah belajar. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, 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 subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Kalian bisa belajar Aqidatul Awam untuk besok ya. Silakan disiapkan karena Ustazah akan video call kalian besok. Kalau bisa sudah hafal ya. Dan mengerjakan tugas matematikanya untuk yang belum bebas tugas atau masih ada tambahan. Oke, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.